Kericuhan terjadi di sekitar kompleks pemerintah Kabupaten Purwakarta. Masa buruh dan pengemudi ojek online saling lempar batu dan helm. Bentrokan ini membuat warga sekitar panik dan arus lalu lintas sempat tersendat. Aparat kepolisian dari Polres Purwakarta diterjunkan untuk meredam ketegangan dan mengamankan situasi. Seorang ojol yang mendatangi kelompok buruh seorang diri nyaris jadi sasaran kelompok buruh. Namun ojol ini diselamatkan oleh buruh lainnya. Bentrokan ini dipicu seorang pengemudi ojek online yang diduga menjadi korban pengeroyokan saat sedang mengantarkan pesanan. Ratusan pengemudi ojek online kemudian mendatangi lokasi aksi buruh yang berujung bentrokan. Namun kini antara pihak buruh dan ojol sudah dilakukan mediasi. Polisi mengimbau masyarakat Purwakarta untuk menjaga kondusivitas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Puluhan warga melakukan pengerusakan dan pembakaran warung remang-remang di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Warung semi permanen yang terbuat dari kayu ini dirusak, dilempari batu, hingga dibakar oleh warga. Aksi tersebut dipicu keresahan warga lantaran adanya dugaan praktek prostitusi di warung tersebut. Tempat prostitusi berkedok warung kelontong ini berada di pinggir jalan lingkungan warga yang membelakangi area persawahan. Warga pun mendapatkan sejumlah alat kontrasepsi yang tercecer di area warung. Pihak kecamatan setempat mengaku sudah melakukan teguran terhadap pemilik warung untuk segera menutup praktek prostitusi yang dinilai meresahkan warga. Infonya berkedok warung kelontong, infonya. Tapi mungkin ada juga yang beberapa warung lain yang memang dikemas berkedok yang lain juga. Pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang akan melakukan pengetatan pengawasan dan penertiban tempat yang dijadikan sarang prostitusi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Perampok yang mengelak. Seorang pria berusia 40 tahun, pelaku perampasan kalung emas milik seorang nenek pemilik warung kios di Simbang, Maros, ditangkap warga. Pelaku sempat mengelak, namun korban membuktikan aksi penjamretan dengan menunjukkan kalung emasnya yang putus akibat ditarik secara paksa. Pelaku diserahkan pada polisi dengan barang bukti berupa kalung emas seberat 15 gram. Pelaku nekat melakukan aksinya karena terdesak membayar utang bank yang akan segera jatuh tempo. Si pelaku ini mau membeli rokok. Jadi setelah itu, karena mungkin kondisi saat itu di toko, di warungnya korban itu sepi, cuman mereka berdua dan melihat si korban ini menggunakan emas tersebut. Mungkin disitulah ada timbul niatan untuk melakukannya. Tersangka masih menjalani penahanan di Mapolsek Batimurung. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi membubarkan dua kelompok pemuda yang terlibat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. Satu pelaku tawuran ditangkap polisi saat bersembunyi di rumah warga. Buru kejar dalam. Ini sendalnya semua. Tim Resmo Polsek Panakukang di Makassar mengejar kelompok pemuda yang diduga terlibat tawuran hingga ke dalam gang di lorong Tamajene. Polisi berhasil menangkap salah satu pelaku yang tertinggal rombongan saat bersembunyi di salah satu rumah warga. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya ikut-ikutan saja diajak temannya. Polisi kembali menyisir lokasi dan menemukan batang kayu yang sengaja diletakkan di tengah jalan untuk menghambat pengejaran. Salah satu pelaku tawuran dibawa ke Polsek Panakukang, Kota Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara sejumlah pelaku tawuran lainnya masih dalam pengejaran polisi.
Sebelumnya, dua kelompok pemuda janjian di media sosial untuk tawuran di lorong Tama Jene setelah sebelumnya saling ejek di media sosial. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi sekelompok remaja membawa senjata tajam di jalanan Kota Mojokerto, Jawa Timur membuat resah warga. Para pelaku yang terlibat tawuran dan terluka di kepala diamankan polisi. Sekelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Gajah Mada hingga Jalan Empu Nala sambil mengacungkan senjata tajam membuat resah warga. Para pelaku menyerang lawan dengan senjata tajam. Polisi mengamankan sejumlah remaja yang terlibat tawuran, sepeda motor, dan senjata dibawa polisi sebagai barang bukti. Para pelaku sebelum terlibat keributan berkeliling di jalan Kota Mojokerto, namun saat akan kembali dicegat kelompok lain dan terjadilah keributan. Satu orang terluka di bagian kepala. Ada beberapa saja yang diamankan di Satreskrim. Korban dua orang ini mengalami luka-luka kan? Dari segerombolan awal tadi, sebetulnya dia ada perjalanan pulang, tetapi ada yang ketinggalan. Nah, karena berpasangan dengan kelompok yang lain, akhirnya terjadi pemukulan. Itu terjadi di sebelum jembatan Gajah Mada. Hingga saat ini 9 remaja masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polres Mojokerto Kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pura-pura berteduh di depan rumah. Dua pria malah mencuri sepeda motor warga di Mojokerto. Sementara itu seorang remaja babak belur dihajar warga karena kepergok mencuri cabai. Aksi dua pria berboncengan motor tengah menumpang berteduh di sebuah rumah di Gria Permata Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Jawa Timur terekam CCTV. Tanya berteduh, ternyata keduanya dengan tenang mengincar satu unit motor yang diparkir di pinggir jalan. Memanfaatkan kelengahan korban dan situasi hujan, hanya dalam hitungan detik, satu pelaku berhasil menggasak satu unit motor dengan membongkar rumah kunci motor lalu melarikan diri. Jarak sekitar nggak ada 1 menit. Salah satu orang tersebut naik sepeda adik saya langsung dibawa kabur. Itu posisi motornya terkunci, Pak? Terkunci. Di stang juga, Pak? Iya. Berbekal rekaman, korban melaporkan kejadian ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Bribka AS tega membunuh adik iparnya di Probolinggo, Jawa Timur karena sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Polisi telah menetapkan tersangka kakak iparnya serta temannya sebagai pembunuh korban. Bribka AS, anggota Polres Probolinggo, tersangka pembunuhan mahasiswi Waradila Amalia Najwa, adik iparnya, tertunduk saat digelandang penyidik Jatan Traste Gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Pengakuan tersangka menghabisi nyawa korban dipicu karena sakit hati dan ingin menguasai harta milik korban. Kronologis pembunuhan yang dilakukan, polisi masih melakukan pendalaman karena dua tersangka memiliki keterangan berbeda. Ya sementara ya bilang sakit hati, ada juga terkait ingin memiliki barang gitu. Makanya kita ini masih kita dalami lah, supaya pas gitu motifnya itu apa. Sakit hatinya keluarga kita masih dalami. Korban meninggal Besok kita rekonstruksi, baru nanti saya mungkin Pak Kabid Humas nanti nyampaikan. Sebelumnya korban ditemukan di Sungai Purwosari Pasuruan. Jasad korban terbalik memakai helm. Polda Jawa Timur memastikan tersangka Bribka AS selain akan disanksi pidana, juga akan mendapatkan sanksi kode etik dari institusi Polri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah resmi menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka kasus kematian dosen Untak Dwinanda Linsia Levi. AKBP Basuki terbukti melakukan kelalaian yang berujung pada meninggalnya korban.
Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Dwinanda Linsia Levi. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum mengacu adanya unsur kelalaian yang dilakukan AKBP Basuki pada kematian korban di kamar hotel pada bulan November lalu. AKBP Basuki yang kini resmi dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian akan kembali dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah sebelum adanya putusan banding dari Mabes Polri. 359 ya, kemudian ditambah dengan pasal berapa ya? 306 ya, 306 dan 306 junto 304 ya, kemudian pasal 359 tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan, dan mengabaikan. Selain dijatuhi sanksi PTDH, AKBP Basuki dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian dan pasal 306 KUHP tentang penelantaran terhadap orang yang dalam penguasaan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Sebelumnya seorang dosen cantik ditemukan tewas di kamar hotel di kawasan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Korban bernama Dwinanda Linsia Levi ditemukan tanpa busana di lantai kamarnya. Seorang perwira polisi diketahui berada di dalam kamar saat korban tewas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans pasca kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapiak, Semarang, Jawa Tengah yang menewaskan 16 orang. Bus tersebut dikemudikan oleh sopir cadangan. Polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapiak, Kota Semarang pada Senin dini hari. Kecelakaan tersebut menewaskan 16 penumpang dan 8 lainnya luka-luka. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengatakan berdasarkan pengecekan awal bus tersebut dikemudikan sopir cadangan. Kini sopir diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu kepolisian melakukan tes urin terhadap sang sopir. Pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh narkoba atau zat terlarang lainnya. Ini menjadi keprihatinan kita setelah kita cek ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Namun petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah keterangan saksi. Kecelakaan bus yang menewaskan 16 orang terjadi di ruas Simpang Susun Exit Tol Krapiak, Semarang. Insiden ini terjadi pada pukul 00.30 Senin dini hari saat bus yang berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta melaju kencang dan melintasi tikungan di ruas tol tersebut. Sebelum berbalik, bus menabrak pembatas jalan di lokasi kejadian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, 16 korban meninggal kecelakaan bus PO Trans Cahaya di Exit Tol Krapiak, Semarang, Jawa Tengah berhasil diidentifikasi. Jenazah korban menunggu dijemput keluarga di RSUP Karyadi. Tim Disaster Victim Identification Bitdokes Polda Jawa Tengah telah selesai mengidentifikasi 16 jenazah korban kecelakaan bus maut PO Trans Cahaya. Satu persatu keluarga korban datang ke RSUP Karyadi untuk mengambil jenazah korban dan dibawa ke rumah duka. Dari 16 jenazah, 1 diantaranya di Rumah Sakit Adiatama Tugu, Semarang. Pengambilan jenazah korban pun ditargetkan rampung hari ini. Tadi sudah saya informasi lagi ke bagian forensiknya Rumah Sakit Karyadi. Target hari ini bisa selesai semua dan bisa diantar ke rumah duka semua. Keluarga sudah ada di sini semua atau gimana?
keluarga ada yang masih proses perjalanan juga, dan secara umum sudah pada di sini. Dari 16 korban, satu keluarga yang tewas dalam kecelakaan maut ini merupakan satu keluarga asal Sleman. Korban terdiri dari ibu atas nama Enda, 48 tahun, anaknya 19 tahun, Mutia Citra. Mereka berangkat dari Bogor ke Yogyakarta bertiga bersama sang ayah, namun sang ayah selamat dan mengalami luka-luka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, tidak bisa membuang sampah di lokasi tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. Ratusan warga RW 13 Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur melakukan pembongkaran paksa lokasi TPS. Sementara sempat terjadi ketegangan dengan pemilik lahan. Sudah lama, Mas. Ini udah lama. Setelah gagal bernegosiasi dengan pihak yang mengklaim pemilik lahan, ratusan warga RW 013 Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur membongkar paksa tempat pembuangan sampah sementara. Ratusan warga ini kesal tidak bisa membuang sampah lantaran diklaim oleh pihak yang merasa memiliki tanah lokasi TPS ini. Warga merobohkan pagar seng yang menutup lokasi dengan alat seadanya. Warga berharap agar lokasi tidak ditutup agar bisa membuang sampah seperti biasa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat tingginya minat masyarakat terhadap angkutan kereta api selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru yakni 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 1.732 perjalanan kereta api. Jumlah ini meningkat sekitar 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga 22 Desember 2025, jumlah tiket yang telah terjual mencapai 565.875 tiket dari total kapasitas 909.536 tempat duduk. Tingginya penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Desember 2025 dengan okupansi saat ini mencapai 93%. KAI Daob 1 Jakarta juga mencatat antusiasme tinggi terhadap program diskon tarif kereta api kelas ekonomi komersial pada masa Nataru. Sebanyak 217.496 tiket diskon telah terjual untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 84 kereta api jarak jauh, terdiri dari 68 kereta api reguler dan 16 kereta api tambahan. Dari Jakarta, Jen Cahyadi dan Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati oleh calon penumpang. Kemudian di Bandung, Jawa Barat, kepadatan arus lalu lintas terjadi selepas gerbang tol Paster. Mendekati libur Natal dan Tahun Baru, calon penumpang memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat pergerakan penumpang sekitar 176.000 orang pada Senin kemarin. Jumlah ini meningkat 25% dibanding hari biasa. Pada pagi hingga siang hari, rute domestik dipadati calon penumpang. Sedangkan sore hingga malam hari, rute internasional diserbu calon penumpang yang akan berlibur ke sejumlah negara. Sementara arus kendaraan menuju gerbang tol Paster Senin malam ramai lancar dibanding hari sebelumnya. Namun selepas gerbang tol Paster, kawasan Jalan Junjunan ramai oleh kendaraan wisatawan. Kendaraan juga terpantau memadati area pusat Kota Bandung.
Kita ke informasi mancanegara pemirsa, seorang jenderal Rusia tewas dalam ledakan bom mobil di Moskow. Rekaman video menunjukkan dampak dari ledakan mobil yang menewaskan seorang jenderal tinggi Rusia di Moskow pada Senin pagi. Para penyelidik Rusia mengkonfirmasi bahwa Letnan Jenderal Vanir Sarfarov, Kepala Departemen Pelatihan Operasional Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, telah meninggal dunia. Letjen Vanil Sarfarov meninggal karena luka yang diderita ketika sebuah alat peledak yang dipasang di bawah kendaraan yang meledak. Penyidik menduga pembunuhan ini diorganisir oleh Dinas Intelijen Ukraina. Pemirsa, fenomena alam langka terjadi di Arab Saudi. Hamparan salju tebal menyelimuti kawasan gurun yang menarik perhatian warga dan wisatawan. Turunnya salju pertama pada 2025 di dataran tinggi Trojena dan sebagian wilayah Tabuk di Arab Saudi Utara itu mengubah pegunungan yang biasanya terjal dan dikelilingi gurun menjadi landscape musim dingin yang menakjubkan. Warga pun berbondong-bondong ke Jabal Al-Laus untuk menikmati pemandangan musim dingin yang langka ini. Bahkan beberapa di antaranya meluncur menuruni lereng dengan kereta luncur buatan sendiri. Pasukan keamanan khusus telah meningkatkan patroli di wilayah Tabuk di tengah hujan salju untuk memastikan keselamatan penduduk dan juga pengunjung. Sementara itu, Pusat Meteorologi Nasional mengatakan suhu diperkirakan akan terus turun sepanjang hari dengan resiko terjadinya embun beku di beberapa bagian utara dan tengah Arab Saudi. Mengerahkan pesawat F-16, Kerajaan Thailand bombardir Kamboja dengan rudal berpemandu presisi. Akibatnya sebuah jembatan luluh lantah dan mengakibatkan jalur transportasi warga terganggu. Pasukan Thailand menghancurkan jembatan ojek Sabtu lalu yang menghubungkan distrik Serai Senam dan Chongkal di Kamboja. Kerusakan ini akan berdampak bagi penduduk sipil yang tergantung pada jembatan ojek untuk perekonomian dan aktivitas warga. Meskipun tidak ada korban jiwa, serangan ini mengakibatkan sejumlah warga dievakuasi ke tempat yang aman. Angkatan Udara Kerajaan Thailand menyatakan pihaknya menghantam jembatan ojek dengan amunisi berpandu presisi dari pesawat tempur F-16. Mereka menilai jembatan ojek sebagai jalur pasokan utama bagi pasukan garis depan Kamboja. Thailand melaporkan beberapa tentara dan warga sipil tewas selama evakuasi. Sementara Kamboja melaporkan 15 kematian warga sipil dan 76 terluka. Informasi lainnya pemirsa, seorang warga mendapatkan kejutan tak terduga saat berolahraga di alun-alun Garut, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung ia mendapatkan hadiah 1 unit mobil. Seorang warga Garut, Jawa Barat mendapat rejeki tidak terduga dari program kejutan hadiah Akuviva. Ia mendapatkan 1 unit mobil setelah membeli air mineral kemasan saat berolahraga di alun-alun. Hadiah tertulis dalam tutup botol Akuviva yang dibelinya. Ia sempat tidak menyangka menjadi pemenang hingga mobil itu akhirnya datang. Alhamdulillah, ini suatu anugerah yang luar biasa, bisa membantu nanti ke depannya buat kegiatan harian saya, kegiatan keluarga, dan untuk belanja harian. Untuk apresiasi kami terhadap konsumen yang sudah setia memilih Akuviva sebagai bagian dari keseharian mereka. Dan program ini tuh sangat mudah juga didapatkan karena konsumen hanya perlu melihat hadiah di balik tutup botolnya, langsung terlihat hadiahnya tanpa undian dan lain-lain. Tidak hanya mendapatkan mobil, Iksan juga mendapatkan kursus setir mobil dan SIM A. Pemirsa, diduga akibat sengketa masalah fasilitas umum, pemakaman jenazah seorang warga perumahan di Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur ditolak oleh warga kampung.
Inilah detik-detik saat jenazah Koirudin, warga perumahan Surya Kencana, Desa Grogol, Tulungan, Sidoarjo, saat hendak dimakamkan di TPU desa setempat. Rombongan pembawa jenazah dihadang warga desa setempat yang menolak jenazah warga perumahan dimakamkan di TPU tersebut. Mengetahui hal tersebut, petugas kepolisian dan aparat TNI berupaya melakukan mediasi, namun tidak membuahkan hasil dan warga bersikukuh melarang jenazah untuk dimakamkan di wilayahnya. Pihak keluarga akhirnya mengalah, meski jenazah yang sudah berada di depan pemakaman akhirnya dibawa kembali ke rumah duka. Ironisnya, rombongan pembawa keranda mengalami kesulitan lantaran akses jalan yang sempit sehingga terpaksa melewati tembok pembatas TPU untuk mengeluarkan keranda dari area pemakaman. Mereka ngotot dengan nada keras dan membentak gitu kayaknya. Jadi kita nggak tahu permasalahan asal muasalnya, kita nggak tahu. Lah kok dibuat kayak gini, kita ini nggak tahu apa-apa ya, kita cuma warga sini. Pemakaman penolakan tersebut diduga terkait sengketa fasilitas umum berupa jalan yang menuju makam. Warga desa mengklaim bahwa fasum tersebut milik desa dan bukan milik perumahan. Kini jenazah Koirudin dimakamkan di TPU Delta Praloyo di Candi Sidoarjo yang berjarak sekitar 12 km dari rumah duka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial yang merekam emosi seorang pria tak terkendali pada pegawai toko roti. Emosi pria tersulut setelah mengetahui seorang nenek ditolak membeli roti. Itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima, masa harus juris? Nenek-nenek itu kan nggak ada jurisnya, gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu, cepat. Emosi seorang pria di dalam video ini tak terkendali setelah melihat seorang nenek ditolak saat hendak membeli roti dari sebuah toko. Pria itu memprotes kebijakan toko yang hanya menerima pembayaran non-tunai. Sementara si nenek tidak memiliki akses untuk mode pembayaran tersebut. Setelah diunggah ke media sosial, beragam tanggapan muncul hingga akhirnya pihak toko roti buka suara. Menanggapi polemik yang terlanjur menyebar di publik, manajemen toko berdalih menggunakan sistem pembayaran non-tunai bertujuan semata-mata untuk memudahkan pelanggan. Selain mendapat tanggapan tajam dari publik, ternyata Bank Indonesia juga turut bereaksi atas viralnya kasus ini. Dalam unggahan di media sosial resmi, BI menegaskan bahwa penolakan terhadap rupiah dalam pembayaran bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Itu ada pilihan di transaksi sistem pembayaran, kita menyediakan ada dua cara, bisa cash, bisa tunai, bisa non tunai. Jadi masyarakat punya pilihan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan jelas menyebut bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah yang digunakan sebagai pembayaran kecuali jika keaslian uang diragukan. Tidak hanya sekedar imbauan tetapi juga ada ancaman pidana bagi siapapun yang melanggar. Hukuman berupa minimal kurungan 1 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Namun sayangnya penolakan pembayaran menggunakan uang tunai belakangan justru marak ditemukan. Tidak hanya sekedar penolakan metode bayar, tetapi praktek seperti ini juga sebagai bentuk penolakan terhadap hak warga negara. Karena sejatinya rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan dijamin langsung oleh undang-undang, sehingga tidak ada alasan penolakan pembayaran transaksi secara tunai menggunakan uang rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.